ini kita akan mulai sekolah minggu online. Sebelum kita mulai, Marvel akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari Tuhan kita akan memulai ibadah hari ini, Tuhan. Nanti kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati kami, guru-guru yang mengajar, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, kita ketemu kembali dalam ibadah online hari Minggu ini, di hari yang ceria ini. Amin. Ceria semuanya kan pasti? Haleluya. Nah, siapa yang pernah tahu burung pipit? Semuanya pasti tahu kan ya, yang namanya burung pipit. Burung yang sekecil itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Kakak ulangi ya, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Nah, seekor burung pipit yang berjumlah 5 ekor dengan dijual dengan seharga 2 duit. Kalau kalian mau tahu 2 duit itu kalau uang sekarang kurang lebih sekitar 3.500-an. Bayangin aja, burung pipit 5 ekor cuman dihargain 3.500 rupiah. Bahkan mungkin uang jajan kalian lebih besar daripada harga 5 ekor burung pipit waktu zaman itu. Nah, sekarang kalian bayangin dengan harga yang segitu, menurut kalian itu sesuatu yang perlu dipertahankan atau enggak sebagai pemilik burung pipit itu? Mungkin kalian sebagai pemiliknya atau sebagai penjualnya, dengan harga yang seperti itu, menurut kalian patut enggak dipertahankan? Nah, kalau kita ngomong secara manusia, burung pipit itu mungkin buat kita nih ya, buat kalian juga ya, nggak ada harganya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain dalam kehidupan burung pipit itu, bahkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan memelihara burung pipit itu. Bahkan Tuhan memelihara kita lebih daripada apa yang Tuhan lakukan untuk burung pipit itu. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, mengapa Tuhan memelihara kita? Mengapa Tuhan memelihara burung pipit itu juga? Ya, kita mau buka di dalam Amsal pasal yang ke-3, Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, kalian bayangin, poin yang pertama adalah karena Tuhan menyayangi kita. Kenapa kita dipelihara oleh Tuhan? Karena Tuhan menyayangi kita. Yang pertama itu ya. Jadi kalian bayangin aja deh, seorang ayah, papa kalian ketika kalian mulai dari kecil, dari lahir, bahkan mungkin masih dalam kandungan mama kalian ya, papa sudah memelihara kalian sedemikian rupa. Bahkan kalau kalian mungkin bertanya ke mama, zaman mama hamil saya nih, hamil siapa? Misalkan hamil Adi gitulah ya. Misalkan hamil namanya Adi, anaknya ya. Mah, dulu mama kalau pas hamil Adi, mama minum susu ini enggak, mah? Ya pasti mama akan menjawab, iya nak, karena memang itu adalah kebutuhan untuk bisa membuat
kalian bisa bertumbuh seperti sekarang ini. Seperti itulah, bahkan lebih dari itu apa yang dilakukan Tuhan untuk kita, bahkan untuk seekor burung pipit pun. Kan ada tuh lagunya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Karena yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita. Kita mau buka lagi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103. Kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Kakak bacain lagi ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang terlebih lagi, Tuhan sayang kepada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan berarti kalian tidak dipelihara oleh Tuhan loh. Bukan berarti seperti itu. Tapi kalian akan lebih disayang Tuhan, akan lebih disertai Tuhan ketika kalian takut akan Tuhan. Seperti apa contohnya takut akan Tuhan? Gak bohong sama orang tua. Yang pertama, gak bohong sama guru. Yang kedua, terus tidak mencuri uang mama atau papa, nurut perintah mama atau papa. Dan yang terakhir, membaca kitab suci dan berdoa. Nah, dari hal itu kita bisa lihat bahwa ketika nanti kalian membutuhkan satu pertolongan yang dari Tuhan, kalian katakanlah, Tuhan, aku minta nilaiku yang bagus ya Tuhan. Kalau kalian melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan, belajar juga pastinya, pasti akan Tuhan kabulkan. Nah, seperti itu adik-adik, karena yang pertama, poin yang pertama, karena Dia menyayangi kita. Nah, poin yang kedua, kita mau buka di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Apa ayo isinya? Isinya adalah tentang hal penciptaan manusia oleh Tuhan. Kakak bacain ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Poin yang kedua adalah karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kalian mau membuat sesuatu, kalian mau membuat, nggak usah membuat sesuatu lah ya, kalian mau masak lah, katakanlah kalian kalau lihat mama kalian masak nih, misalkan masak goreng telur, katakan goreng telur nih ya, pasti biar bisa jadi sesuatu yang enak, bisa jadi sesuatu yang berguna untuk kita. Misalkan nih ditambahin kasih garam pastilah ya, atau mungkin kalian ada yang suka pakai kecap, atau mungkin ada yang mau ditambahin lombok atau seperti apa. Nah, ini adalah satu perumpamaan ya, satu perumpamaan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia pun akan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi masa depan kita pun pasti diatur oleh Tuhan dengan sedemikian rupa, karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh deh contohnya. Dalam diri kita sendiri, kita bisa bernafas, bangun pagi setiap hari. Itu adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan sampai saat hari ini. Coba, ada satu penelitian nih, dalam satu hari untuk bernafas manusia butuh satu tabung oksigen yang besar, 50 kilo tabung oksigen. Kalian bayangin, sementara satu tabung oksigen dengan seperti itu harganya mencapai kurang lebih jutaan lah ya. Katakanlah seperti itu, katakanlah 2 juta.
Katakanlah untuk tabung itu aja 2 juta dalam 1 hari. Kalian tinggal kalikan. Dalam 1 hari 2 juta. Kalikan aja 30 hari. 30 hari udah berapa? 60 juta. Kalikan lagi untuk 1 tahun. Kalau Tuhan tidak memelihara kita, mungkin belum tentu kita bisa hidup. Belum tentu kita bisa bernafas seperti sekarang ini. Nah, adik-adik, itu satu contoh yang simple banget tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bangun pagi, kita bisa bernafas, kita bisa mengucapkan selamat pagi ke papa atau mama, atau ke teman-teman, atau ke siapapun yang kita temui. Nah, paling tidak kalian akan tahu apa sih contoh yang paling simpel dari pemeliharaan Tuhan itu. Nah, poin yang ketiga adalah bahwa kita selalu ada dalam ingatan Tuhan. Balik ke Lukas pasal yang ke-12 tadi. Lukas 12 ayat yang ke-6 tadi yang mengatakan, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Jadi berarti bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan adalah pribadi yang selalu diingat oleh Tuhan. Bahkan nih ya, Tuhan tahu jumlah rambut kita. Satu helai rambut jatuh Tuhan tahu. Apalagi cuman untuk mengatur masa depan kita. Apalagi cuman untuk memelihara kehidupan kita. Segampang itu Tuhan bisa melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Nah, tapi yang pasti bahwa yang pertama, seperti poin yang pertama tadi kakak katakan, di Mazmur yang ke-103 ayat yang ke-13, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, seperti itu adik-adik, syaratnya cuma satu, kalian takut akan Tuhan, dan pasti semua pemeliharaan Tuhan akan kalian lihat dengan nyata. Mungkin nggak akan kalian lihat sekarang, mungkin nanti ke depan ketika kalian sudah beranjak dewasa, kalian akan melihat seperti apa pemeliharaan Tuhan yang akan kalian rasakan ya. Jadi kakak pun sendiri sudah pernah merasakan pemeliharaan Tuhan. Gak usah yang jauh-jauh dah. Contohnya kakak sendiri bisa sampai sebesar ini bukan karena banyak makan aja, tapi karena pemeliharaan Tuhan juga dalam hidup kakak. Jadi kakak bisa sampai saat ini, bisa sampai hidup, bahkan bisa sampai berbagi dengan adik-adik, bisa sampai berbagi dengan yang lain. Seperti itu adik-adik. Jadi yang pertama adalah, dan yang terutama adalah kita takut akan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu sudah menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi satu hal yang melekat di hati kami Tuhan, bahwa takut akan Engkau adalah permulaan dari segalanya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan sampai saat hari ini, sampai saat detik ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau sudah memelihara kami dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, burung pipit dalam bahasa Inggris disebut sparrow?
Burung pipit sangat mudah kita dapat temukan. Burung pipit fisiknya sangat lemah. Beberapa orang suka iseng menembakinya dengan senapan. Mereka sangat rentan. Kemampuan yang mereka miliki hanyalah terbang. Mereka memakan biji-bijian. Bagi petani, mereka adalah hama karena suka memakan padi yang siap dipanen. Oh ya, nyawa mereka terancam ketika berjumpa dengan burung-burung pemangsa yang lebih besar ataupun predator lain. Pada zaman Yesus, burung pipit menjadi makanan untuk orang-orang yang kurang berkecukupan dalam hal keuangan. Burung pipit dijual dengan harga yang sangat murah, malah hampir tidak ada harganya. Jadi, pada zaman itu, mata uang terkecil pun bisa ditukarkan dengan 5 ekor burung pipit. Sekalipun terkesan bukan makhluk hidup yang berharga dan berarti, Tuhan mengatakan dalam Matius 10 ayat 29, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Artinya, Tuhan tidak membiarkan burung pipit mati begitu saja. Tadi kita sudah belajar bahwa tidak seekor pun burung pipit yang dilupakan Tuhan. Adik-adik, burung pipit menjadi suatu pelajaran penting bagi kita. Tuhan mau mengajar kita bahwa kalau burung pipit saja dipelihara Tuhan, dijaga, dan tidak dibiarkan Tuhan, terlebih lagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang termulia. Kita pasti tidak akan terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman.